Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Yulianti. Saya dari D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang disaster recovery. Disaster recovery adalah perencanaan untuk pengelolaan secara rasional dan cost efektif rencana terhadap sistem informasi yang akan dan telah terjadi. Di dalamnya terdapat aspek katastrofe in information system. Tujuan utama dari disaster recovery adalah menghasilkan rencana utama, yaitu mengurangi infak terhadap organisasi apabila terjadi bencana terhadap instalasi komputer milik perusahaan. Kedua, meminimumkan kerugian organisasi yang diakibatkan oleh keterlambatan atau penghentian fasilitas pemrosesan informasi. Dan untuk mencapai tujuan ini, maka seperti dengan rencana pengembangan sistem, suatu tim akan dibentuk untuk menggodok suatu rencana, dan tim ini memiliki tanggung jawab untuk 1. Pengumpulan data. Tim akan mengumpulkan informasi semua unit kerja yang ada di organisasi dan memiliki kaitan dengan komputerisasi. Dengan pengumpulan informasi ini, maka tim proyek dapat mempertimbangkan dampak terhadap organisasi atau fungsi bisnis apabila tidak tersedianya komputer, software, dan informasi, fasilitas komputer, hardware, dokumentasi, dan personel yang memegang peran penting. Hasil ini semua tergantung dari macam bisnis yang digeluti oleh organisasi terkait. Yang keenam, in-house. Yang ketujuh, manual. Dan selanjutnya, keempat, dokumentasi disaster recovery plan. Beragam buku teks memberikan alternatif isi dari dokumentasi disaster recovery. Namun secara umum dokumentasi ini terdiri dari 1. Jenis bencana, 2. Distribusi dari rencana ini, ketiga, anggota dari tim disaster recovery, yang keempat, konfigurasi hardware, yang kelima, sistem aplikasi, yang keenam, data user, yang ketujuh, sistem software, yang kedelapan, lokasi backup, yang kesembilan, prosedur teks. Selanjutnya, uji coba. Uji coba dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti tes secara mendadak, tes yang telah direncanakan, global test, partial test. Selanjutnya, mountain dan review. Setelah perencanaan ini disetujui dan diuji coba, rencana ini harus dimonitorkan agar semua yang dituangkan di dalam rencana ini dapat berfungsi secara efektif atau tidak. Hal ini dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berjalan sangat pesat dan juga tuntunan bisnis. Yang ketujuh, asuransi. Langkah ini terakhir, asuransi. Langkah lain yang dapat diterapkan adalah mengasuransikan semua aset perusahaan termasuk juga aset komputer. Rata-rata semua perusahaan telah atau akan memiliki perjanjian ini. Tergantung dari polis asuransi, maka biaya penggadaian ini dapat di-reimburse dari perusahaan asuransi, dikurangi ongkos resiko sendiri. Nah, itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.